Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Prasetyo, NIM 230513110165, kelas 2351 KPIE. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perencanaan komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, SE MSI. Moto kelanjutannya, check it out. Baik, di sini saya selaku humas di perusahaan Tomor Coffee. Sebelum menyampaikan strategi yang ingin saya gunakan dalam membangun brand, saya terlebih dahulu menyebutkan visi dan misi di perusahaan Tomor Coffee. Nah, visi kami yaitu menjadi pilihan utama bagi pencinta kopi yang mencari inspirasi dan semangat baru setiap hari. Misi kami yaitu menyajikan kopi berkualitas dengan pelayanan ramah dan suasana yang hangat. Nah, lanjut di sini saya akan memberikan strategi saya kepada Tomor Coffee. Nah, peran dan strategi humas untuk Tomor Coffee yaitu sebagai seorang humas di perusahaan Tomor Coffee, tugas utama saya adalah membangun, menjaga, dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik, pelanggan, mitra, dan media. Untuk itu, berikut adalah langkah-langkah saya yang saya lakukan untuk membangun citra positif. Yang pertama yaitu membangun citra positif perusahaan ya. Citra positif menjadi pondasi keberhasilan brand. Oleh karena itu, saya akan yang pertama itu menyusun cerita merek, brand story yang kuat dan emosional seperti Tomor Coffee hadir untuk memberikan harapan dan semangat baru setiap hari lewat secangkir kopi. Selanjutnya yaitu menonjolkan nilai-nilai perusahaan seperti kualitas produk, kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, keterlibatan aktif dan komunitas lokal. Nah, yang kedua di sini juga saya akan memberikan gimana cara menyusun strategi komunikasi. Nah, jadi menyusun strategi komunikasi yang terarah dan konsisten akan memperkuat persepsi publik terhadap Tomor Coffee. Langkah-langkah yang saya buat yaitu yang pertama menentukan saluran utama seperti media sosial, Instagram, TikTok, X, dan lain-lain, website resmi, media cetak, dan event. Selanjutnya yaitu membuat konten menarik secara rutin seperti update menu terbaru, cerita inspiratif dari barista, proses pemilihan dan pengolahan biji kopi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ulasan pelanggan dan kegiatan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan media. Nah, agar Tomor Coffee dikenal luas, hubungan dengan media menjadi kunci. Tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah membangun relasi baik dengan jurnalis, media lokal dan nasional. Yang kedua yaitu menyusun dan menyebarkan siaran press release untuk pengumuman penting seperti pembukaan cabang baru, peluncuran produk, berkolaborasi dengan brand lain atau tokoh publik. Selanjutnya yang keempat yaitu menangani krisis secara profesional. Jika terjadi masalah, saya akan mengumpulkan data dan fakta secara secepat mungkin, menyusun pernyataan resmi yang jujur, jelas, dan solutif. Dan terakhir, menyampaikan permintaan maaf atau klarifikasi kepada publik dengan cara yang santun dan profesional, melakukan evaluasi internal dan memberikan informasi terkait perbaikan yang dilakukan. Nah, jadi itulah strategi saya untuk menangani krisis secara profesional. Selanjutnya yang kelima, menyelenggarakan acara dan aktivitas brand untuk memperkuat kedekatan dengan komunitas dan meningkatkan visibilitas merek. Ini cara yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah mengadakan event rutin seperti peluncuran menu baru, live musik dan open mic, workshop edukasi tentang kopi, melibatkan komunitas lokal dan influencer sebagai partner atau tamu.
Nah, itu yang saya lakukan untuk menyelenggarakan acara dan aktivitas brand. Selanjutnya yaitu yang keenam, di sini saya mendengarkan dan menanggapi pelanggan. Jadi pelanggan adalah bagian terpenting dari citra perusahaan. Maka dari itu saya akan aktif. Yang pertama, aktif memantau atau merespon komentar di media sosial, ulasan Google atau email. Yang kedua, menyediakan ruang feedback baik secara online maupun langsung di kedai. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menanggapi keluhan dengan cepat, sopan dan solutif. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyebarkan testimoni positif untuk memperkuat reputasi. Nah, itulah saya mendengarkan dan menanggapi pelanggan. Selanjutnya yaitu kolaborasi internal. Yang ketujuh nih, yang terakhir, agar semua pesan yang disampaikan konsisten. Di sini saya yang pertama itu berkoordinasi erat dengan tim pemasaran, pelayanan pelanggan, manajemen dan tim operasional. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin untuk sinkronisasi pesan dan agenda promosi. Nah, jadi semua strategi yang telah saya telah sampaikan tersebut, dengan strategi ini Tomro Coffee akan dikenal sebagai brand yang bukan hanya menjual kopi, tetapi juga menyajikan semangat, harapan, dan nilai-nilai positif bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.